Selamat datang di kebun Revita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kebun Revita. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mencacah tanaman ini Melanocrysum, Philodendron Melanocrysum. Mau kita perbanyak. Ini kemarin sudah kita di kebun Revita sudah sekitar berapa ya, 3 bulan 4 bulan. Memang sengaja saya tanam di tanah seperti ini, teman-teman, dengan campuran media tanam. Kemudian kita tanam di tanah, terus kemudian kita rambatkan di ini bekas pohon rambutan yang sayang kalau kita tebang, makanya kita manfaatkan untuk media jadi turus dari tanaman ini. Ya, ini juga beberapa saya groundkan, harapannya supaya dia cepat untuk cepat untuk tumbuh, cepat untuk merambat, karena dia sifatnya adalah tanaman yang merambat. Tanaman ini bisa mempunyai daun yang besar, 1 meter lebih bisa. Jadi syaratnya memang harus ditanam di tanah, kemudian nutrisinya cukup, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Oke, kita sudah siapkan alatnya. Yang pertama adalah pisau, yang utama adalah pisau. Nanti kita akan siapkan bahan-bahan berikutnya di kebun belakang saat kita nanti mau menanam. Kita akan potong nanti tiap ruas-ruasnya supaya mendapatkan jumlah yang banyak. Ini ada beberapa, nanti bisa kita potong. Terus kemudian syaratnya pisaunya harus bersih, harus steril. Jadi ini tadi sudah saya bersihkan dengan menggunakan desinfektan, disemprot bisa, ataupun yang model gel itu juga bisa, supaya terhindar dari kuman, terhindar dari jamur, sehingga nanti tanaman juga akan aman dan sehat. Oke, kita akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini sudah kita potong. Alhamdulillah dapat beberapa, dan daunnya juga sudah lumayan gede, teman-teman. Jadi kalau dia ditanam di tanah itu biasanya akan lebih mudah membuat daun itu lebih besar. Oke, kita akan tanam di belakang ya. Nah, kita akan produksi tanamannya di sini, teman-teman. Ini juga ada, kita juga sudah panen, alhamdulillah, kebun Revita. Ini ada Jose Buono yang sudah kita potong. Kemudian ini ada Philodendron Painted Lady, dan yang ini ada Philodendron Billietiae, kabel busi yang batangnya orange seperti ini. Oke, kebun Revita juga memberikan tips bagaimana cara membedakan tanaman ini, tanaman melano dengan tanaman nih. Jadi di sini juga ada tanaman mican, Philodendron juga jenisnya sama, tapi dia berbeda. Nih, daunnya beda ya teman-teman. Urat daunnya lebih kentara, lebih tegas yang melano daripada yang mican. Kalau mican itu lebih lembut. Kemudian dari warna daun, kalau melano itu lebih gelap, warna hijaunya lebih gelap. Sedangkan mican itu lebih agak sedikit terang warnanya. Urat daunnya juga berbeda. Gitu ya teman-teman. Ini warnanya agak putih, yang ini hijau-hijau gitu, seperti itu. Kemudian dari balik daunnya, kalau melano warnanya hijau sama seperti warna depan daunnya. Kalau
mican dia warnanya agak sedikit keunguan teman-teman. Nah seperti ini, jadi ada warna ungu atau warna gelap yang berbeda dengan warna yang di depannya. Nah itu, jadi teman-teman harus hati-hati kalau membeli online. Biasanya kalau ukuran size nya masih kecil kelihatannya masih sama, jadi harus teman-teman hati-hati kalau beli tanaman melano. Takutnya nanti dikirim, kalau pedagangnya tidak jujur, dia akan dikirim yang jenisnya mican seperti ini, yang harganya lebih murah daripada yang harga melanonya, seperti itu. Terus ciri berikutnya kalau mican dia punya ini teman-teman, aku lupa ya bahasa ilmiahnya apa. Kalau dia punya seludang seperti ini, kalau melano nggak ada. Nah walaupun nih jadi daun muda, kemudian ini sampai daun yang di bawahnya pun dia punya seludang seperti ini. Nah ini ciri dari tanaman mican. Dua-duanya sama bagus, sama-sama menarik untuk dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah ataupun di teras, karena ini jenisnya tanaman indoor, ini juga indoor. Sama-sama cantik, sama-sama menarik. Untuk pertumbuhannya sendiri memang beda, lebih cepat yang mican daripada yang melano. Melano itu lebih lama daripada yang mican seperti ini. Mican cepat sekali, ini dapat seperti ini sudah rimbun. Cuma memang belum saya potong karena biarkan dia tumbuh untuk jadi ini, biar pagarnya nggak mati, biar pagarnya bisa hidup. Oke, kita akan perbanyak tanaman ini teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita siapkan di sini fungisida. Ini sengaja saya kasih air atau dibuat seperti bubur untuk memudahkan dalam mengoleskan di batang tanaman yang terluka. Jadi modelnya bisa dibuat bubur seperti ini juga bisa, kemudian modelnya juga masih bisa dibuat seperti bubuk juga bisa. Jadi dua-duanya bisa dipakai, diaplikasikan. Yang penting tanaman yang kita potong tercover, tertutup dengan cairan ataupun larutan dari fungisida ini. Nah seperti ini. Maaf. Nah seperti ini. Jadi kita oleskan di bagian atas dan bagian bawah yang terluka. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, sudah kita oleskan fungisida di potongan batang yang terluka. Tujuannya untuk menghindarkan si tanaman ini dari bakteri ataupun dari jamur yang menyerang ataupun yang ada di luar, supaya tidak terkena serangan jamur. Karena kalau terkena serangan jamur biasanya akan menyebabkan batang menjadi busuk dan akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, setelah itu diamkan beberapa saat. Jadi setelah potong tadi sebenarnya harusnya didiamkan supaya kambiumnya itu keluar dulu, kemudian baru kita oles dengan menggunakan ini fungisida. Jadi tujuannya untuk mengeluarkan kambiumnya supaya tanaman itu benar-benar kering, bekas lukanya kering dan tidak menimbulkan jamur ataupun penyakit. Terus kemudian nanti kita oleskan dengan menggunakan fungisida. Oke, seperti itu. Kita akan tanam dengan menggunakan media tanam seperti biasa, campuran antara sekam fermentasi dengan humus bambu. Boleh dicampur dengan campuran yang lain. Apabila punya perlite silahkan ditambahkan perlite, punya sekam bakar silahkan ditambahkan sekam bakar. Jadi terserah dari teman-teman punya medianya apa. Lebih bagus memang ada perlite, ada sekam bakar seperti itu. Jadi ataupun andam, cacahan andam, kemudian cacahan pakis, kulit pakis, seperti itu juga media yang biasa digunakan dalam penanaman
tanaman philodendron. Jadi silahkan teman-teman mengaplikasikannya sesuai dengan kepunyaannya di rumah. Jadi jangan sampai malah membebani, jangan sampai malah jadi beban tersendiri, jadi malah malas untuk budidaya ataupun malas untuk bertani tanaman hias ataupun merawat tanaman hias. Oke teman-teman semuanya, melano sudah kita tanam. Kita pakai dua metode. Yang pertama, yang kondisi akarnya sudah bagus, langsung kita tanam dengan menggunakan media biasa. Kalau saya menggunakan campuran sekam fermentasi dan humus bambu. Yang ini jadi 3 ya teman-teman. Tadi sudah saya cek, ternyata akarnya yang bagus, sudah jadi akar aktif baru 3 tanaman ini. Kemudian yang ini nanti kita akan propagasi dulu, karena tadi kondisi akarnya masih kecil dan akarnya belum jalan, makanya kita propagasi dulu dengan menggunakan lumut hidup seperti ini. Nah, kita propagasi, nanti kita cek perkembangan akarnya dari dinding gelas ini ya teman-teman. Dan jangan lupa dilubangi supaya air yang ada di dalam media propagasi ini bisa keluar dan tidak menimbulkan overwatering di tanaman atau di medianya ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di tempat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, bantu like, comment, and subscribe teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.